Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai bab kepemimpinan dan memotivasi pegawai. Nah, pada subbab pertama akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Linayana Meganata dengan NPM 3 digit terakhir 154. Nah, materi pertama dari kepemimpinan yaitu kita membahas mengenai hakikat kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi atau bisa dibilang perusahaan gitu ya. Nah, orang lain di sini tuh siapa sih? Orang lain sendiri itu adalah anggota-anggota yang ada di organisasi atau perusahaan itu sendiri. Lalu yang slide selanjutnya kita membahas tentang kepemimpinan masa kini. Nah, sebelum masuk ke penjelasan kepemimpinan masa kini, kita tuh ada beberapa hal yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Ada 8. Yang pertama itu ada lingkungan yang penuh pergolakan, terus yang kedua ada kesulitan etika dan ekonomi, yang ketiga ada kekhawatiran badan usaha, yang keempat ada globalisasi, lalu ada perubahan teknologi, keenam cara-cara kerja baru, ketujuh perubahan ekspektasi pegawai, dan kedelapan transisi sosial besar untuk mengubah cara memandang dan mempraktekkan kepemimpinan. Nah, setelah itu ada hal-hal penting yang terjadi nih di kepemimpinan masa kini, yaitu ada pendekatan post-teorik. Nah, pendekatan post-teorik sendiri itu bisa dibilang kayak pendekatannya itu lebih menggunakan tindakan-tindakan yang stabil. Jadi kayak tindakannya itu lebih tak kasat mata, terus juga bisa dibilang tuh pemimpinnya tuh tanpa pamrih gitu melakukan pekerjaannya. Nah, terus ada dua pendekatan yang selaras dengan kepemimpinan post-teorik ini. Yang pertama ada kepemimpinan tingkat 5. Nah, kepemimpinan tingkat 5 sendiri itu merupakan hierarki yang tertinggi dalam kemampuan manajer. Jadi kan ada tingkat 1 sampai tingkat 5. Nah, yang paling tinggi itu tingkat 5. Terus ciri penting pemimpin di tingkat 5 itu yang paling penting tuh egonya seorang pemimpin itu hampir hilang. Jadi bisa dibilang tuh hilangnya ego yang diimbangi dengan tekad kuat untuk melakukan yang terbaik bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kayak pemimpin tingkat 5 ini bisa dibilang tuh lebih low key, lebih low profile gitu ya. Jadi dia itu selalu mengutamakan kepentingan perusahaan atau kepentingan bersama. Jadi kayak dia itu lebih pendiam, lebih apa adanya, terus kayak setiap keberhasilan yang dicapai itu dia itu selalu mengira kalau misalnya ini tuh berkat anggota-anggotanya, berkat orang lain. Jadi dia tuh nggak pernah mengutamakan dirinya sendiri. Nah, itu ciri khasnya dari kepemimpinan tingkat 5. Terus yang selanjutnya tuh ada kepemimpinan interaktif. Nah, kepemimpinan di sini tuh bisa dibilang pemimpinnya tuh lebih menyukai proses konsensual dan kolaboratif. Jadi kayak lebih ke pengaruh-pengaruh yang muncul lewat hubungan ya, karena ada kolaboratif tadi itu. Lalu ciri-ciri kepemimpinan interaktif sendiri ini tuh biasanya tuh bisa dilihat dari pemimpinnya. Misalnya kalau misalnya laki-laki itu dia lebih rasional, lebih ada ciri khasnya sendiri. Nah, kalau misalnya perempuan tuh lebih emosional, terus realistis seperti itu. Jadi kayak nilai-nilai kepemimpinan interaktif ini tuh meliputi kayak bersikap rendah hati, terus merangkul semua orang, terus membina hubungan dan juga peduli gitu antar anggota dan anggota lainnya. Terus yang selanjutnya ada dari manajemen kepemimpinan. Nah, jadi kayak kan pasti kita tahu kan manajemen sama kepemimpinan itu ada perbedaannya. Nah, perbedaannya ini apa sih? Perbedaan utama antara manajemen dan kepemimpinan itu adalah Manajemen mengutamakan stabilitas, ketertiban, dan pemecahan masalah di struktur dan sistem organisasi yang ada. Nah, jadi kayak bisa dibilang tuh sebenarnya manajemen dan kepemimpinan ini saling berhubungan. Jadi kayak mencerminkan dua rangkaian kualitas dan keterampilan yang sering bertumpang tindih dalam pribadi seseorang. Jadi bisa dibilang tuh kepemimpinan itu nggak bisa menggantikan manajemen, karena seperti definisi tadi itu manajemen tuh istilahnya perannya tuh lebih kompleks gitu kan. Nah, tapi kepemimpinan itu bisa mengimbangi, bisa melengkapi suatu manajemen di perusahaan atau organisasi yang ada.
Jadi bisa dibilang suatu organisasi atau suatu perusahaan itu sangat memerlukan manajemen yang baik untuk membantu organisasi tersebut memenuhi komitmen yang ada. Sementara untuk kepemimpinan, fungsinya itu dibutuhkan untuk membawa organisasi atau perusahaan tersebut tuh menjadi lebih baik di masa depan. Jadi yang membawa itu tetap pemimpin. Yang selanjutnya itu ada karakter kepemimpinan. Nah, karakter sendiri itu kan ada ciri pribadi. Nah, ciri pribadi pemimpin itu bisa dibilang ada yang menonjol, terus kayak seperti ada kecerdasan, terus kejujuran, kepercayaan diri, dan bahkan penampilannya. Nah, penampilan di sini tuh mungkin lebih kayak bisa menyesuaikan diri ya. Misal kayak lagi rapat atau lagi ada undangan kerjasama antar perusahaan, dia tuh memakai pemakaian pantas yang formal seperti itu. Terus untuk kepercayaan diri juga karena dia mungkin akan mempresentasikan bagaimana kinerja dari suatu perusahaannya terhadap investor-investor. Jadi dia harus percaya diri untuk berbicara di depan publik, salah satunya itu. Jadi subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Emal Sori dengan NPM akhir 143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan perilaku dan juga pendekatan konsistensi. Untuk pendekatan perilaku adalah perhatian utama dalam mengidentifikasi perilaku kepemimpinan yang efektif. Dua perilaku kepemimpinan utama yang dianggap penting bagi kepemimpinan adalah perilaku berorientasi tugas dan juga perilaku berorientasi manusia. Lalu ada program penelitian penting terhadap perilaku kepemimpinan yang dilakukan oleh Ohio State University, University of Michigan, dan juga University of Texas. Untuk penelitian oleh Ohio State University, mereka mengidentifikasi dua perilaku utama, yaitu pertimbangan dan struktur permulaan. Untuk pertimbangan masuk ke kategori perilaku berorientasi manusia, yang berarti sejauh mana sang pemimpin memikirkan bawahannya, menghargai pikiran dan perasaan mereka, dan membangun rasa saling percaya. Lalu untuk struktur permulaan adalah kadar perilaku tugas, yaitu sejauh mana sang pemimpin berorientasi tugas dan mengarahkan pekerjaan bawahannya untuk mencapai tugas. Para pemimpin dengan gaya ini biasanya memberikan instruksi, menggunakan waktu untuk perencanaan, menekankan tenggat waktu, dan memberikan jadwal pekerjaan yang tegas. Berikutnya adalah penelitian dari University of Michigan. Mereka menggunakan istilah pemimpin orientasi pegawai untuk menyebut pemimpin yang menetapkan tujuan kinerja tinggi dan menampilkan perilaku sportif terhadap bawahan mereka. Pemimpin yang paling tidak efektif disebut pemimpin berorientasi tugas, yaitu mereka yang cenderung memperhatikan pemenuhan jadwal, penghematan biaya, dan produksi skill kita daripada pencapaian tujuan dan kebutuhan manusiawi. Selanjutnya adalah penelitian daripada University of Texas. Dengan hasil penelitian dari Ohio State dan Michigan yang digabung, dicampur adukan menjadi satu, Black and Mountain di Universitas Texas menggagas teori dua dimensi yang disebut dengan kisi-kisi kepemimpinan, yang terdiri dari manajemen tim, yaitu prestasi kerja dilakukan oleh orang berkomitmen kesaling bergantungan melalui kepentingan bersama di organisasi, memunculkan hubungan saling percaya dan menghargai. Yang kedua, manajemen klub negara terhadap kebutuhan manusia akan hubungan yang memuaskan, memunculkan atmosfer organisasi dan home kerja yang nyaman dan ramah. Selanjutnya adalah yang ketiga, manajemen jalan tengah. Prestasi organisasi yang memadai dimungkinkan dengan menyeimbangkan perlunya bekerja
dengan menjaga moral manusia secara memadai. Dan yang terakhir adalah manajemen pemenuhan kewenangan. Efisiensi operasi dihasilkan dengan mengatur kondisi kerja yang meremarisasi elemen manusiawi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah manajemen melarat. Sedikitnya upaya untuk menyelesaikan pekerjaan cocok untuk mempertahankan anggota organisasi. Bab selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kontingensi. Apa itu pendekatan kontingensi? Pendekatan kontingensi atau con approaches adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi, mencakup teori situasional, lalu model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Fiedler dan rekan-rekannya, serta konsep pengganti kepemimpinan. Yang pertama adalah teori kepemimpinan situasional. Dalam teori ini merupakan pengendali dari teori perilaku yang terangkum dalam kisi-kisi pemimpinan tadi. Inti pemikiran Hershey dan Blanch dalam teori kepemimpinan situasional adalah tingkat kesiapan bawahan berbeda-beda. Maksudnya misal dengan kesiapan tugas rendah disebabkan oleh kemampuan atau pendidikan yang minim maupun kegelisahan, membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda daripada bawahan dengan tugas yang tinggi serta memiliki kemampuan yang baik, keahlian dan kemampuan untuk bekerja. Selanjutnya titik tolak atau teori Fiedler dan rekan-rekannya. Teori dari Fiedler dan rekan-rekannya adalah sejauh mana gaya kepemimpinan berorientasi tugas atau berorientasi hubungan manusia. Fiedler menganggap cocok tidaknya gaya kepemimpinan seseorang ditentukan oleh apakah situasi yang ada menguntungkan atau tidak bagi sang pemimpin. Maksud dari berorientasi tugas adalah menonjol di situasi menguntungkan. Karena semua orang bekerja sama, tugas terdefinisikan dengan jelas, dan pemimpin memiliki semua kekuatan yang diperlukan untuk memerintah atau mengarahkan. Serupa dengan hal jika situasinya tidak menguntungkan, bagi pemimpin, struktur dan arahan tugas sangat dibutuhkan. Lalu, untuk pemimpin berorientasi hubungan manusia atau hubungan berkinerja lebih baik di situasi yang cukup menguntungkan, karena keahlian hubungan manusia penting untuk mencapai kinerja yang tinggi. Di situasi ini, pemimpin dapat disukai, memiliki cukup kekuatan, dan mengawasi pekerjaan yang agak ambigu. Pertama, ia harus mengetahui apakah ia memiliki gaya berorientasi tugas atau berorientasi hubungan. Kedua, ia harus mendiagnosis situasi dan menentukan apakah hubungan pemimpin, pengikut, struktur tugas, dan kekuatan posisi menguntungkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah pengganti kepemimpinan. Pendekatan ini menguraikan antara organisasi yang tidak memerlukan atau tidak mementingkan gaya kepemimpinan. Pengganti ada dua, yaitu pengganti dan juga pembatal. Untuk pengganti, istilahnya substitut pengganti kepemimpinan profesional. Mereka pegawai atau karyawan mereka tidak memerlukan pemimpin yang menyebabkan gaya kepemimpinan. Contohnya, bawahan yang sangat profesional yang tahu cara mengerjakan tugas mereka dan tidak memerlukan pemimpin yang memberitahukan struktur kepada mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Dan pembatal atau neutralis kepemimpinan adalah meniadakan gaya kepemimpinan dan mencegah pemimpin menunjukkan perilaku tertentu. Contohnya, jika pemimpin benar-benar tidak memiliki kekuatan, posisi, atau jauh dari bawahnya, kemampuannya untuk mengarahkan bawahannya sangat berkurang. Sekian presentasi atau penjelasan materi mengenai pendekatan perilaku dan pendekatan kontingensi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan karismatik. Karisma dapat diartikan sebagai api. Api yang dimaksud di sini adalah sebuah api yang dapat membakar semangat seseorang
sehingga membuat mereka senantiasa mau melaksanakan panggilan tugas dari atasan mereka. Nah, pemimpin karismatik harus mampu menginspirasi dan memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuannya, meskipun dihadapkan dengan halangan dan pengorbanan pribadi. Karisma dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Pada sisi positifnya, karisma dapat membawa banyak sekali keuntungan bagi kelompok dalam organisasi tersebut. Sedangkan pada sisi negatifnya, karisma dapat disalahgunakan dalam hal seperti penipuan, manipulasi, dan eksploitasi terhadap orang lain. Selanjutnya ada dampak dari pemimpin karismatik. Biasanya dampak tersebut itu muncul setelah pemimpin pertama, menyatakan visi yang dirasakan oleh semua pegawai. Kedua, seorang pemimpin mampu memahami dan bersimpati kepada bawahannya. Dan ketiga, pemimpin juga mampu memberdayakan dan mempercayai bawahan mereka dalam membangun organisasi untuk mencapai sebuah hasil. Nah, apabila dari ketiga poin tersebut sudah terpenuhi, maka sebuah karisma akan muncul pada diri seorang pemimpin tersebut. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Apa sih bedanya? Jika pada pemimpin transformasional, mereka itu memberikan motivasi kepada pengikutnya. Contohnya seperti mereka itu tidak hanya mempercayai potensi mereka sendiri secara pribadi, namun mereka juga mempercayai potensi pengikut mereka untuk menciptakan masa depan organisasi yang lebih baik. Sedangkan pada pemimpin transaksional, mereka juga memotivasi pengikutnya, namun dengan cara memberikan penghargaan atas hasil kerja mereka. Contohnya seperti memberikan imbalan yang sesuai dan mencoba memahami serta memenuhi kebutuhan sosial bawahan mereka. Oke, selanjutnya ada pengertian dari kepengikutan. Maksud dari kepengikutan adalah proses dipimpin dan diarahkan dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan kelompok. Di sini ada dua dimensi yang membagi gaya dalam kepengikutan. Dimensi pertama ada berpikir kritis dan berpikir tidak kritis. Nah, pemikir kritis dapat secara mandiri menyadari dampak dari perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan seorang pemikir yang tidak kritis, mereka akan lebih cenderung tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain melebihi perintah yang telah mereka terima. Peranan mereka dalam membangun organisasi bisa dikatakan sangat minim. Selanjutnya, pada dimensi kedua ada pengikut aktif dan pengikut pasif. Pengikut aktif berpartisipasi penuh dalam organisasi. Mereka biasanya berperilaku melebihi batas pekerjaannya. Sebaliknya, ciri dari pengikut pasif adalah selalu butuh pengawasan dan dorongan dari atasan. Jika tidak ada pengawasan atau dorongan, ya mereka tidak akan bekerja. Selayaknya pengikut pasif pada umumnya. Dan juga ada 5 gaya pengikut. Yang pertama ada pengikut terasing, kedua konformis, ketiga orang bertahan, pragmatis, dan keempat pengikut pasif, dan kelima pengikut aktif. Pengikut terasing merupakan pemikir kritis dan mandiri namun pasif. Terdiri dari pengikut efektif yang pernah mengalami hambatan dan rintangan. Contohnya seperti janji yang diingkari oleh atasan mereka. Nah, pengikut terasing itu biasanya lebih meng-highlight kekurangan-kekurangan dari atasan mereka daripada ikut serta dalam mencari jalan keluar atau solusi untuk membangun organisasi, sehingga mereka itu terkesan membuang-buang waktu untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan dalam organisasi. Dan kedua ada konformis. Pengikut konformis itu mereka ikut berpartisipasi secara aktif dalam sebuah organisasi, namun tidak menggunakan pemikiran secara kritis. Nah, di sini itu dimana biasanya mereka bekerja tanpa bertanya dulu
kepada atasan mereka. Jadi mereka langsung bekerja tanpa konsultasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada orang bertahan pragmatis. Pengertian dari pragmatis sendiri adalah sifat seseorang yang berpikiran praktis, sempit, dan instan. Pengikut pragmatis ini memiliki semua sifat dari kelima gaya pengikut. Mereka akan memilih mana yang cocok pada setiap situasi. Sikap pragmatis ini biasanya muncul ketika sebuah organisasi mengalami sebuah krisis atau sebuah organisasi dalam masa sulit. Kemudian ada pengikut pasif dan pengikut aktif. Kurang lebih pengertiannya sama seperti yang saya jelaskan pada dimensi kedua, yaitu peranan pengikut aktif pastinya akan jauh lebih besar daripada peranan pengikut pasif. Oke, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Andi Septiani dengan NPM 141. Kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan atau power adalah sebuah potensi yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain. Kemudian pengaruh atau influence adalah dampak dari tindakan seseorang terhadap sikap, nilai, keyakinan, atau perilaku orang lain. Singkatnya, kekuasaan itu adalah kekuatan yang dimiliki seseorang untuk menimbulkan sebuah perubahan pada diri orang lain. Sedangkan pengaruh itu lebih ke kadar dari perubahan yang ditimbulkan tadi. Kekuasaan ada dua, yang pertama ada kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan posisi dibagi lagi menjadi tiga, yang pertama ada kekuasaan sah, lalu kekuasaan imbalan, kemudian kekuasaan hukuman. Kekuasaan sah yaitu kekuasaan yang muncul dari posisi manajemen formal dalam organisasi serta kewenangan yang diberikan kepada manajer tersebut. Lalu yang kedua ada kekuasaan imbalan, yaitu kekuasaan yang berasal dari kewenangan untuk memberikan imbalan kepada orang lain. Jadi, misal manajer tuh menaikkan gaji atau menaikkan promosi, kemudian memberi perhatian, pujian pada karyawannya atau bawahannya. Nah, manajer bisa pakai imbalan-imbalan yang dikasih tadi buat mempengaruhi perilaku bawahannya. Selanjutnya ada kekuasaan hukuman. Nah, kekuasaan hukuman ini punya arti bahwa manajer punya kewenangan untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman kalau bawahan atau karyawan kinerjanya nggak sesuai sama yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan ahli dan kekuasaan rujukan. Kekuasaan ahli yaitu kekuasaan yang berasal dari pengetahuan atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang tentang tugas yang sedang dikerjakan. Nah, biasanya pemimpin atau manajemen puncak tidak begitu memiliki kekuasaan karena yang lebih menguasai atau yang lebih ahli terhadap perincian teknis dari perusahaan itu karyawannya. Nah, lalu yang kedua ada kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan memiliki arti bahwa kekuasaan tersebut berasal dari karakteristik seseorang yang membuat orang lain memihak atau menghormati serta mengagumi kemudian menirunya. Jadi kekuasaan rujukan ini enggak bergantung pada titel yang dimiliki. Jadi kayak orang lihat orang lain sebagai panutan, nah kayak gitu. Nah, jadi secara garis besar, kekuasaan posisi itu berasal dari sumber-sumber eksternal, sementara kekuasaan pribadi berasal dari sumber internal. Nah, selain dua sumber tadi, ada lagi sumber-sumber lain yang tidak berhubungan dengan orang atau posisi tertentu, tapi peran yang dimiliki seseorang sendiri di keseluruhan fungsi organisasi. Yang pertama ada upaya pribadi. Upaya pribadi itu maksudnya kemauan seseorang untuk bersikap tegas akan apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan dari atasannya. Jadi kayak misal pegawai itu punya inisiatif sendiri, kayak apa sih yang aku butuhin dari atasanku gitu. Yang kedua ada jejaring hubungan. Di sini maksudnya menjelaskan bahwa cara yang baik untuk mendapatkan kekuasaan adalah dengan membangun hubungan positif dengan orang-orang di semua tingkat, baik di dalam maupun di luar organisasi. Lalu yang ketiga ada informasi. Di sini memaksudkan bahwa orang yang punya akses terhadap informasi dan tahu cara mengendalikan bagaimana dan untuk siapa informasi yang didistribusikan. Lalu ada pula
taktik pengaruh intrapersonal. Jadi taktik pengaruh intrapersonal ini maksudnya adalah strategi pemimpin dalam menggunakan kekuasaan untuk menerapkan keputusan dan memfasilitasi perubahan. Ada 7. Yang pertama, menggunakan persuasi yang rasional. Lalu ada lagi membuat orang lain menyukai Anda. Terus mengandalkan aturan timbal balik. Yang keempat, membangun aliansi. Selanjutnya ada bersikap tegas. Jadi minta apa yang benar-benar diinginkan, kayak yang inisiatif tadi. Lalu yang keenam, memanfaatkan kewenangan yang lebih tinggi. Yang terakhir ada memberikan imbalan atas perilaku yang diinginkan. Jadi kayak misal bawahan kita sebagai manajer, terus bawahan kita kinerjanya sesuai yang kita harapkan, kita kasih imbalan. Nah, materi selanjutnya ada kepemimpinan sebagai pelayanan. Di sini ada 2. Yang pertama ada kepemimpinan abdi dan kepemimpinan moral. Yang pertama kepemimpinan abdi. Kepemimpinan abdi di sini pemimpin abdi atau servant leaders melampaui kepentingan diri mereka sendiri untuk memenuhi atau melayani orang lain dan organisasi. Nah, mereka bekerja pada 2 tingkat. Yang pertama untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan organisasi dan mewujudkan tujuan atau misi yang lebih besar dari organisasi. Lalu pemimpin abdi cenderung menghargai orang lain dan dapat dipercaya serta mempercayai orang lain. Mereka mendorong partisipasi, meningkatkan keyakinan diri orang lain serta mewujudkan kreativitas, komitmen penuh dan dorongan alamiah orang lain untuk belajar dan berkontribusi. Nah, pemimpin abdi ini biasanya bekerja pada organisasi non-profit karena cara kerjanya adalah dengan memberikan cara alamiah bagi orang lain untuk menerapkan dorongan kepemimpinan dan keahlian untuk melayani orang lain. Jadi kepemimpinan abdi ini kayak pure melayani orang lain. Mereka mengabdikan diri gitu. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan moral. Kepemimpinan moral atau moral leadership ini terkait dengan membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah, serta memilih untuk melakukan hal yang benar. Ini berarti memperlihatkan perilaku adil, jujur, baik, dan patuh dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Nah, pemimpin moral ini tuh ingat bahwa bisnis juga terkait dengan nilai-nilai dan moral, bukan hanya prestasi ekonomi. Jadi maksudnya tuh nilai-nilai dan moral serta prestasi ekonomi itu harus balance pada saat melakukan kepemimpinan gitu. Nah, kepemimpinan moral ini memerlukan keberanian karena mereka gigih melakukan hal yang benar meski tidak populer. Maksudnya tuh meskipun orang lain banyak yang nggak mau ngelakuin, mereka bakal tetap ngelakuin selama itu hal yang benar, yang sesuai dengan moral gitu. Lalu pemimpin moral ini tuh berdiri di atas kebenaran. Maksudnya mereka punya prinsip bahwa berdiri di atas kebenaran adalah cara utama untuk memimpin dan menciptakan lingkungan organisasi yang penuh kejujuran, kepercayaan, dan integritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Nur Ramadhani, NPM 150. Sini saya akan membahas tentang konsep motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang yang membangkitkan semangat atau ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sama halnya dengan motivasi dalam bekerja. Motivasi bekerja ini akan mempengaruhi produktivitas seseorang dalam pekerjaannya. Dan sebagai manajer, ia memiliki tugas untuk menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Ketika manajer memahami tentang motivasi, ia akan lebih mengerti apa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, apa yang mengaruhi keputusannya dalam mengambil suatu tindakan, dan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan secara terus-menerus. Sederhananya adalah motivasi manusia didorong oleh banyaknya kebutuhan, dan banyaknya kebutuhan ini diwujudkan menjadi sebuah dorongan internal yang memotivasi tingkah laku suatu manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan ketika seseorang telah berhasil memenuhi kebutuhan tersebut, ia akan diberi penghargaan dengan perasaan bahwa kebutuhan tersebut telah terpuaskan. Di sini terdapat 2 jenis penghargaan. Yang pertama ada penghargaan intrinsik dan yang kedua ada penghargaan ekstrinsik.
Penghargaan intrinsik ini adalah penghargaan dari dalam, di mana penghargaan intrinsik adalah kepuasan yang diperoleh ketika seseorang berhasil melakukan sesuatu, sedangkan penghargaan ekstrinsik berasal dari luar, yaitu diberikan oleh orang lain, biasanya diberikan oleh manajer. Penghargaan ekstrinsik ini biasanya berupa promosi, kenaikan gaji, maupun pemberian bonus. Di dalam konsep motivasi terdapat dua teori. Yang pertama ada teori isi dan yang kedua adalah teori proses. Teori isi ini menekankan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan teori proses lebih memperhatikan tentang proses munculnya suatu ide, pemikiran yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Selanjutnya, perspektif isi pada motivasi. Teori perspektif isi pada motivasi ini menegaskan bahwa kebutuhanlah yang mampu memotivasi seseorang, di mana kebutuhan ini akan berubah menjadi dorongan internal yang memotivasi perilaku tertentu dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sebagai seorang manajer harus mampu memahami kebutuhan dari karyawannya dan ia harus mampu melakukan mekanisasi penghargaan yang mampu memenuhi kebutuhan dari karyawan tersebut, sehingga karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja di suatu tempat. Di dalam perspektif isi pada motivasi terdapat teori hierarki kebutuhan. Teori ini membahas tentang hierarki kebutuhan, yang mana teori paling terkenal dikembangkan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun dalam suatu susunan hierarki. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis tentunya adalah kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar dari manusia yang termasuk makanan, air, dan oksigen. Apabila direfleksikan dalam kebutuhan pekerjaan, kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan kenyamanan, suhu udara di tempat kerja, dan gaji minimum yang mencukupi untuk kebutuhan seseorang. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Tentunya kebutuhan akan rasa aman ini terwujud dalam lingkungan yang aman dan terlindungi baik secara fisik maupun emosi, serta bebas dari ancaman. Dan dalam dunia pekerjaan, kebutuhan ini meliputi keamanan kerja, bebas pungli, dan jenis pekerjaan aman yang dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga ada kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat seseorang untuk diterima dalam sebuah lingkungan, bersahabat, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Contoh dalam dunia kerja adalah hubungan baik antar rekan kerja, berpartisipasi dalam kelompok kerja, maupun hubungan yang baik antar atasan. Yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat seseorang untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Seperti diakui, tanggung jawab yang besar, juga status yang tinggi dalam suatu pekerjaan. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan tertinggi dari seseorang manusia, di mana kebutuhan aktualisasi diri ini contohnya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Selanjutnya ada teori ARG yang dikemukakan oleh Clinton Albert, di mana Clinton Albert mengemukakan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan ekstrinsik, yaitu kebutuhan akan kebahagiaan lahir atau fisik. Yang kedua ada kebutuhan keterikatan, yaitu kebutuhan akan berhubungan baik dengan seseorang. Yang ketiga ada kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan yang bagus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi serta peningkatan potensi dari seseorang. Selanjutnya ada kebutuhan yang diperoleh. Teori kebutuhan yang diperoleh dikemukakan oleh David McClelland yang mengemukakan bahwa beberapa jenis kebutuhan tertentu diperoleh seseorang selama perjalanan hidupnya. Maksudnya adalah orang tidak dilahirkan dengan kebutuhan ini, namun mungkin memperoleh kebutuhan ini melalui pengalaman hidupnya. Dan ketiga jenis kebutuhan tersebut ialah yang pertama ada kebutuhan akan prestasi, yaitu keinginan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit, menggapai kesuksesan dengan standar tinggi.
menguasai tugas-tugas yang rumit, atau keinginan untuk mengungguli seseorang. Yang kedua, ada kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan akan afiliasi ini diwujudkan dalam keinginan untuk membentuk hubungan personal yang akrab, menghindari konflik, dan membangun hubungan pertemanan yang hangat. Yang terakhir, ada kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan ini diwujudkan dengan keinginan untuk memengaruhi atau mengatur orang lain, bertanggung jawab atas orang lain, dan memiliki otoritas atau kekuasaan atas orang lain. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Anggraini Ibkusumawardhani, nomor NPM 140. Mengenai perspektif proses dalam memotivasi, yaitu yang pertama ada teori perumusan target. Nah, teori perumusan target mengemukakan bahwa manajer dapat menaikkan motivasi para pegawainya dengan cara merumuskan target yang spesifik dan menantang dengan memberikan umpan balik yang tepat pada waktunya. Komponen utama dalam teori perumusan target yang pertama yaitu ada klasifikasi target yang konkret dan tidak ambigu, sehingga target yang jelas dapat membuat para pegawai lebih fokus dan tidak frustasi. Selanjutnya ada tingkat kesulitan target. Target yang sangat ambisius tapi mungkin untuk dicapai dapat mendorong kemampuan para pegawai untuk lebih mengerahkan tenaga mereka untuk mencapai sesuatu kesuksesan tersebut, suatu keberhasilan, sehingga mereka akan merasakan kepuasan kerja yang maksimal. Lalu yang selanjutnya, komponen penerimaan target. Dengan membiarkan pegawai terlibat dalam perumusan target, ada salah satu cara baik untuk meningkatkan penerimaan dan komitmen serta meningkatkan motivasi pada pegawai tersebut. Lalu selanjutnya, komponen umpan balik. Hal ini menjadi sangat penting bagi para manajer untuk memberikan umpan balik berupa hadiah kepada para pegawai yang telah melaksanakan target kerja mereka, sehingga hal ini dapat menjadi motivasi para pegawai tersebut. Lalu, tentang teori kesetaraan. Teori ini berfokus pada persepsi individu yang seberapa adilkah mereka untuk diperlakukan dibandingkan dengan para pegawai lain. Teori ini mengemukakan bahwa orang akan termotivasi untuk mencari keadilan sosial dalam penghargaan yang mereka harapkan atas prestasi yang telah mereka raih. Ketidakadilan dapat muncul ketika rasio masukan dan hasil yang tidak seimbang, seperti seorang pegawai baru yang belum terlalu memiliki pengalaman yang cukup namun mendapatkan upah yang sama dengan pegawai yang telah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Lalu teori selanjutnya, teori pengharapan, yang mengemukakan bahwa motivasi tergantung pada pengharapan individu mengenai kemampuan mereka dalam melakukan tugas-tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Teori ini didasarkan pada hubungan antara usaha individu, prestasi, serta hasil yang diinginkan yang berhubungan dengan prestasi yang tinggi. Lalu, subbab selanjutnya mengenai perspektif penguatan pada motivasi. Teori penguatan hanya melihat pada hubungan antara sikap dan konsekuensinya. Teori ini berfokus untuk mengubah sikap kerja pegawai melalui penggunaan yang tepat akan penghargaan dan hukuman. Penguatan didefinisikan sebagai hal apa saja sih yang menyebabkan sikap tercantum untuk diulang atau ditahan. 4 alat penguatan, yaitu yang pertama penguatan positif, yaitu pemberian hadiah sebagai kompensasi atas dilakukannya sikap yang diinginkan, yaitu berupa pujian, berupa dukungan, dan keterlibatan seorang manajer. Selanjutnya yaitu pembelajaran penghindaran atau penguatan negatif. Hal ini dapat berupa pembelajaran yang muncul ketika seorang manajer memberikan kritik atau menegur pegawai saat pegawai tersebut berhenti melakukan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu hukuman. Penerapan hukuman dalam organisasi bersifat kontroversial dan sering dikritisi karena hukuman tidak dapat menunjukkan sikap yang benar. Namun, pemberian hukuman dari mulai teguran verbal, suspensi, atau pemecatan memang diperlukan pada waktu-waktu tertentu.
Dan yang terakhir ada peniadaan, adalah penarikan alat penghargaan positif, seperti pemotongan kenaikan upah, kenaikan gaji, pujian, atau hasil positif lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai rancangan pekerjaan untuk motivasi. Ide inovatif untuk memotivasi pegawai memiliki tujuan meningkatkan produktivitas kerja perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan yang maksimal dengan cara yang efektif. Contoh ide inovatif adalah perancangan ulang pekerjaan. Perancangan ini menghasilkan model karakteristik yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu dimensi pekerjaan inti, keadaan psikologis kritis, dan kekuatan pegawai untuk ingin tumbuh. Rancangan pekerjaan atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatannya dibagi menjadi 4, yaitu penyederhanaan kerja, di mana penyederhanaan ini merupakan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan oleh seorang pegawai. Yang kedua ada rotasi kerja, yang ketiga perluasan kerja, dan yang terakhir adalah pengayaan kerja. Sekian dari saya, terima kasih.